Hai, balik lagi di Bacotan Gaming yang suka ngebedah game-game yang gagal. Padahal sebenarnya potensinya tuh gede banget. Kali ini kita akan ngebahas satu game yang awalnya punya harapan segede Thanos pasang Infinity Gauntlet, tapi akhirnya berakhir kayak Mysterio bikin heboh doang di awal, tapi mati gaya di tengah jalan. Yap, kita bakal bahas Marvel Super War, MOBA mobile yang dulu sempat bikin pencinta Marvel excited banget. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang cuma tinggal kenangan doang. Servernya resmi ditutup sama NetEase tanggal 18 Juli 2024 jam 3 sore. Tamat, end of story. Tapi tunggu dulu, emangnya kenapa sih Marvel Super War bisa sampai ditutup? Ini game Marvel loh, lisensinya aja udah kayak punya privilege buat sukses. Tapi kenyataannya game ini malah masuk kuburan lebih cepat dari yang diperkirakan. Yuk kita bedah satu-satu kenapa Marvel Super War bisa gagal total. Dan apa aja pelajaran yang bisa kita ambil biar nggak jatuh di lubang yang sama. Yang pertama, awal mula yang bikin hype, Marvel plus MOBA sama dengan potensi emas. Jadi ceritanya Marvel Super War itu dirilis tanggal 19 Desember 2019. Game ini adalah hasil kerjasama antara Marvel Entertainment dan NetEase Game. Dari awal aja konsepnya itu udah terdengar bombastis. Gabungin Marvel Universe yang udah punya fanbase gede banget sama genre MOBA yang waktu itu masih mendominasi market mobile. Bayangin aja kamu bisa jadi Iron Man, Thor, Loki, bahkan Deadpool. Terus kalian juga bisa ngadu skill dan build di medan perang ala Arena of Valor atau Mobile Legend. Siapa yang nggak tertarik? Bahkan ada momen dimana pemain bisa ngeluarin combo skill hook plus Captain Marvel buat bantai tim lawan. Pokoknya dari segi IP doang, game ini udah kelihatan kayak bakal jadi raksasa baru di dunia MOBA mobile. Tapi ya itu semua cuma di kertas. Kedua, server tutup bukan karena IP-nya lemah, tapi tanggal 27 Maret 2024, pengumuman duka datang. NetEase ngumumin secara resmi kalau game Marvel Super War bakal ditutup. Alasannya penyesuaian strategi pengembangan dan operasional. Mereka juga bilang semua data player bakal dihapus total, dari mulai hero yang udah dikumpulin, skin yang udah dibeli, sampai item dan progres akun. Semua bakal lenyap begitu saja setelah server dimatikan. Akan tetapi buat nutup masa akhir ini dengan manis, NetEase ngasih kesempatan ke semua player buat pakai semua hero dan skin secara gratis sampai hari penutupan. Lumayan lah ya, kayak pesta terakhir sebelum pesta beneran bubar. Yang ketiga, revenue versus download, angka yang enggak sinkron. Kalau ngelihat data dari AppMagic, Marvel Super War berhasil diunduh lebih dari 26 juta kali. Dan itu termasuk gede banget. Tapi ternyata revenue-nya cuma mentok di angka 10 juta US dollar sepanjang masa hidupnya. Dan bahkan itu pun puncak pendapatan hanya di tahun-tahun awal, yaitu 2019 sampai 2021. Bandingin aja sama game-game kompetitor kayak Mobile Legends atau Honor of King yang bisa earning ratusan juta dolar per tahun. Marvel Super War ya cuma bisa tenggelam. Kok bisa ya? Padahal kan user base-nya aja udah ada. Yang keempat, token top up mahal, tapi hadiahnya irit banget. Nah, ini dia salah satu penyebab utama kenapa pemain lama-lama pada cabut. Token buat top up mahal banget, tapi item atau hero yang bisa dibeli itu dikit banget dan enggak sebanding sama duit yang udah dikorbanin. Jadi kesan pertama dari sistem monetisasi di Marvel Super War itu payah. Gacha skinnya random dan harga hero barunya bisa bikin kantong jebol. Skema monetisasinya itu terlalu agresif dan enggak ramah ke pemain kasual. Padahal di ranah mobile MOBA, casual player adalah mayoritas. Kalau mereka ngerasa game ini ribet, ya tinggal di uninstall aja. Yang kelima, pay to win, musuh utama MOBA fair play. Bayangin, kamu lagi main ranked, udah jungling dari awal, positioning juga aman, objektif clean, tapi di late game muncul satu player yang pakai hero baru hasil top up, yang skillnya OP banget dan kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Yap, Marvel Super War terjerumus ke jurang pay to win. Beberapa hero yang baru dirilis terlalu overpower dan butuh waktu berminggu-minggu sebelum akhirnya di-nerf. Itu pun kadang nggak cukup. Akibatnya, player yang nggak top up bakal frustasi. Rasanya kayak main basket, tapi ring lawan lebih gede dari ring kalian. Mau menang, kalian cuma bisa lakuin itu di mimpi aja. Yang keenam, feedback player yang diabaikan.
Player itu senjata utama dari game kompetitif. Tapi Marvel Super War kayaknya bodo amat sama komunitasnya. Banyak banget keluhan di forum dan Discord yang cuma dijawab template atau bahkan nggak dijawab sama sekali. Mulai dari bug, lag server sampai matchmaking yang amburadul. Semua itu sering jadi topik harian di komunitas. Tapi NetEase seakan anggap angin lalu. Mereka nunggu komunitas ngamuk dulu baru gerak. Padahal di dunia MOBA 1 minggu delay aja bisa ngerusak ekosistem ranked. Yang ketujuh, strategi marketing ala NetEase. Kalau kalian main game buatan NetEase, pasti familiar sama pola ini. Mereka bakal rilis game dulu, terus lihat respon pasar. Kalau ramai baru promosi gila-gilaan dan update yang masif. Tapi kalau sepi ya udah tinggal tunggu waktu buat ditutup. Nah, Marvel Super War ini termasuk kategori kedua yang enggak promosi gila-gilaan. Enggak ada iklan besar-besaran, bahkan global release pun enggak pernah kejadian. Game ini cuma dirilis di Asia Tenggara, India, Australia, dan beberapa negara Asia Timur. Fan-fan Marvel dari Eropa dan Amerika cuma bisa gigit jari. Padahal ya, kalau dilihat dari potensi IP-nya, Marvel itu udah kayak cheat code buat marketing. Yang kedelapan, gagal go global, terjebak di regional. Kita harus ngomongin hal ini secara spesifik. Marvel Super War nggak pernah dirilis secara global. Serius. Kalian bisa cek sendiri di App Store Amerika atau Eropa. Game ini nggak pernah hadir secara resmi. Sementara di Asia Tenggara servernya aja kadang-kadang suka drop. Apalagi ngurus server global. NetEase kayak ngerasa cukup puas dengan pasar lokal. Padahal justru para penggemar Marvel terbesar itu berasal dari luar Asia. Market Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan itu gila banget sama Marvel. Tapi mereka semua nggak kebagian game ini. Kalian bisa bayangin gimana jadinya kalau Mobile Legends atau Honor of King cuma ada di Asia Tenggara. Ya mungkin nggak bakal segede sekarang. Nah itu juga yang bikin Marvel Super War kehilangan momentum awal. Yang kesembilan, kompetitor terlalu kuat dan sudah mapan. Waktu Marvel Super War rilis, di saat yang sama pasar mobile udah dikuasai sama raksasa kayak Mobile Legends, Honor of King, dan bahkan League of Legends. Dan lucunya, tiga-tiganya ini bukan cuma kuat dari gameplay, tapi juga dari komunitas dan e-sport scene. Dan Marvel Super War ya minim banget, jarang banget ada turnamen besar, hadiahnya kecil juga dan gak pernah trending. Udah gitu hero-hero di game ini gak dibalance sebaik kompetitor. Dan yang ke-10, pelajaran besar buat developer game MOBA. Marvel Super War sebenarnya punya banyak banget potensi, tapi apa daya potensi doang nggak cukup. Game ini jadi contoh nyata bahwa IP terkenal dan grafis bagus nggak bakal cukup kalau gameplaynya payah, komunitasnya diabaikan, dan monetisasinya nyebelin. Buat developer yang mau bikin game MOBA di masa depan, ambil catatan ini. Dengarkan apa kata player, rilis global juga kalau mau bersaing dengan yang besar. Buat balance antar hero itu hal sakral dan bukan sebuah formalitas. Komunitas dan server itu bukan pelengkap, tapi inti dari umur panjang dari sebuah game MOBA. NetEase memperlakukan game ini kayak eksperimen. Dilepas ke pasar, lihat respon, terus kalau nggak cuan tinggalin. Dan jujur aja, pendekatan kayak gini makin bikin player nggak percaya sama game NetEase yang lain. Nah itu dia tadi pembahasan lengkap tentang kenapa Marvel Super War gagal dan apa saja pelajaran berharga dari game ini. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi referensi buat kalian yang suka main game MOBA atau bahkan yang lagi belajar bikin game. Kalau kamu salah satu player Marvel Super War, drop di kolom komentar hero favoritmu siapa, apakah kamu tim Iron Man atau tim Deadpool, atau malah tukang top up biar bisa pakai Thanos di ranked. Jangan lupa like, komen, dan share video ini buat bantu channel ini makin berkembang. Sampai jumpa dan bye-bye.